Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi di channel Mam Aira. Di video saya kali ini, saya akan berbagi resep cara membuat ogura cake rasa pandan. Apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara pembuatannya? Tonton terus video ini sampai akhir ya. Terima kasih. Bahan-bahannya adalah 850 gram tepung terigu, 6 butir telur ayam, nanti 5 butir kita pisah kuning dan putihnya, 1 butir telur yang utuh dicampur dengan adonan kuning telur. 80 gram santan kental, saya pakai santan instan, 90 gram gula pasir atau sesuai selera, kalau mau lebih manis bisa ditambah, kemudian 40 gram minyak goreng. Selanjutnya untuk perasa pandan, di sini saya menggunakan yang merek Red Bell. Teman-teman bisa menggunakan merek apa saja ya, boleh. Kemudian setengah sendok teh cream of tartar, bisa digunakan atau diganti dengan setengah sendok makan perasan jeruk lemon. Dan jangan lupa teman-teman untuk terlebih dahulu menyiapkan cetakan seperti ini dan dialasi kertas roti. Ini saya pakai cetakan ukuran 22 x 22 cm. Oke, langsung aja cara membuatnya ya. Sebelumnya teman-teman panaskan dulu ovennya. Ini tadi sudah saya masukkan air terlebih dahulu ke dalam loyangnya, karena kita akan membuat cake dengan sistem atau teknik Auben Marie. Oven kita panaskan dengan suhu kurang lebih 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 15 menit. Oke, langsung aja. Di sini kita siapkan dua wadah, yang satu untuk adonan kuning telur dan yang satunya untuk adonan putih telur. Pertama kita pisahkan dulu kuning dan putih telurnya. Nah, untuk yang satu telur utuh ini nanti kita campur di adonan kuning telurnya. Ini kita singkirkan dulu adonan putih telurnya, kemudian kita aduk adonan kuning telur menggunakan whisker. Aduk biasa, jangan menggunakan mixer, cukup menggunakan whisker biasa. Aduk terus sampai rata. Setelah kiranya sudah rata, kemudian masukkan santan kentalnya. Di sini saya menggunakan santan kara instan. Aduk kembali adonannya hingga tercampur rata. Kemudian masukkan minyak goreng. Di sini minyak goreng saya gunakan minyak goreng biasa ya teman-teman. Aduk kembali, aduk sampai rata menggunakan whisker. Kemudian tambahkan perasa pandan. Di sini kurang lebih setengah sendok makan atau sesuai selera. Jika teman-teman mau lebih pekat lagi warnanya dan rasanya, bisa ditambahkan lebih banyak lagi. Di sini saya cukup menggunakan setengah sendok makan, kurang lebih setengah sendok makan. Aduk-aduk lagi, aduk kembali sampai rata. Setelah tercampur rata, ini kita masukkan tepung terigunya, tapi terlebih dahulu mau saya saring dulu ya teman-teman tepung terigunya. Ini maksudnya supaya tidak ada yang bergerindil-gerindil. Saring atau diayak dulu tepung terigunya, kemudian aduk kembali, aduk sampai rata.
Di sini tepung terigunya saya menggunakan tepung terigu protein rendah atau kunci biru. Setelah tercampur rata seperti ini adonan kuning telurnya mau kita sisihkan dulu. Kemudian kita mulai mengadon adonan putih telurnya. Di sini kita hanya membutuhkan putih telur, kemudian gula pasir dan cream of tartar. Ini terlebih dahulu kita masukkan cream of tartarnya di adonan putih telur, kurang lebih setengah sendok teh. Mixer dengan kecepatan tinggi. Jika sudah sedikit berbuih, kemudian masukkan gula pasirnya dengan 3 tahap. Ini tahap pertama, kemudian mixer lagi dengan kecepatan tinggi. Jika sudah sedikit mengembang, kemudian masukkan gulanya di tahap kedua. Setelah itu mixer kembali dengan kecepatan tinggi. Setelah mengembang maksimal, kemudian masukkan gulanya yang terakhir di tahapan ketiga, kemudian mixer kembali dengan kecepatan tinggi sebentar saja. Jika adonan sudah kaku atau sobek, kemudian matikan mixer. Ini tandanya sobek atau kaku, benar-benar kaku. Jika adonannya dibalikan tidak tumpah ya teman-teman. Ini kita mau campur adonan putih telur dengan adonan kuning telurnya. Pertama, ambil adonan putih telur sedikit saja, masukkan ke dalam adonan kuning telur. Kemudian nanti kita aduk dengan menggunakan whisker, pelan-pelan saja, santai saja teman-teman ya, nggak perlu terlalu memaksa atau terlalu bersemangat dalam mengaduk. Santai saja, pelan-pelan diaduk dari atas sampai ke bawah biar tercampur rata. Ini maksudnya supaya adonan putih telur dan adonan kuning telurnya itu mengambang atau tidak jatuh saat di oven, tidak bantet. Jika sudah tercampur rata, kemudian ambil lagi adonan putih telurnya, sedikit saja, ambil 3 sendok saja, kemudian aduk kembali seperti semula. Aduknya juga sama seperti di awal teman-teman ya, santai saja, nggak perlu bersemangat. Aduk pelan-pelan dari atas sampai ke bawah. Jika adonannya sudah tercampur rata, kemudian ulangi lagi sama seperti tadi teman-teman ya, aduk kembali. Tapi ini karena wadah kuning telurnya saya kekecilan, jadi saya mau mengaduknya di wadah adonan putih telur. Sama saja sih teman-teman ya, sama seperti di awal. Yang penting ngaduknya pelan-pelan, santai saja, nggak perlu bersemangat. Sebenarnya lebih enak dan lebih bagusnya itu kalau mengaduk adonan dengan menggunakan spatula. Tapi karena ini kebetulan spatula saya sangat kecil sekali ya, jadi susah banget kalau mau ngaduk adonan ini. Jadi
lebih enak menggunakan whisker. Sebenarnya sama aja sih, kalau teman-teman punya spatula yang lebih besar, kayaknya lebih enakan pakai spatula aja dengan sistem aduk balik. Kita aduk kembali sama seperti yang di awal tadi ya. Pelan-pelan saja, santai saja. Nah, ini yang sudah tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, kemudian kita masukkan ke dalam cetakan yang sudah kita siapkan tadi. Jangan lupa untuk dialasi kertas roti seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini kita ratakan dulu di pinggir-pinggirnya supaya nanti, ini maksudnya supaya nanti pada saat adonannya naik, dia tidak tinggi sebelah. Setelah itu, jangan lupa kita hentak-hentakkan dulu sebentar, atau istilahnya dibanting-bantingkan sebentar supaya gelembung-gelembung udara yang ada dalam adonan ini bisa keluar. Nah, ini bisa dilihat kan, gelembung udaranya sudah keluar. Kita hentakkan dulu beberapa kali. Iya sayang, ntar dulu ya. Nah, ketika ovennya sudah siap dan sudah panas, kemudian masukkan adonan tadi. Ini kita menggunakan sistem Au Bain Marie seperti yang saya bilang di awal tadi. Kita oven dengan suhu kurang lebih 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah. Ini waktunya kurang lebih 45-50 menit. Ini tergantung dari oven teman-teman ya, oven masing-masing. Jadi kalau oven saya ini 45-50 menit sudah matang. Nah, ini sudah matang ya teman-teman ya. Kita angkat saja, langsung kita sajikan. Nah, ini bisa dilihat gimana hasilnya. Ini lembut banget teman-teman, sangat enak banget. Wanginya juga wangi pandan, enak banget. Insya Allah teman-teman semua pasti suka. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi serta motivasi buat teman-teman semua. Jika ada salah kata atau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, serta komennya. Terima kasih.